Astaga, Sierra, kenapa wajahmu seperti itu? Lena Brighton, pergi sana. Zodiac. Ayah ibu, obatnya sudah bekerja. Dia sudah jadi gila. Safrai, suruh staf Bangsal psikiatri masuk. Dia sangat labil. Kamu siapa? Dan kasar. Lepasin aku. Tolong tanda tangani di sini. Iya, apa kamu benar-benar mau bunuh aku? Seorang putri tak berguna seharga 50 juta dolar. Bukanlah kesepakatan yang buruk bahwa dia. Lihat orang gila ini bikin kesal. Tidak. Aku harus selamatkan Arthur. Aku harus bertahan hidup. Fox Storm, kita hampir tiba. Karena kamu nggak mau diam, aku akan suruh angkat kamu keluar. Jangan berani-berani lukai dia. Ryan, kamu nggak apa-apa. Sierra, maaf ya, aku datangnya telat. Pak Stormy ganteng banget. Nggak heran Naomi pengen nyingkirin kamu. Lepasin dia, aku udah tahu. Nggak heran si Jalang ini berani ngamuk di sini. Ternyata dia udah nempel sama Anda, Pak Stormy. Mungkin Anda nggak tahu, tapi Sierra sakit. Penyakit yang memalukan. Nggak ada yang bakal bawa dia pergi. Masuk. Satpam, tangani mereka. Ya, Pak. Kamu ngapain? Lepasin gue. Ini masuk tanpa izin. Gue bakal nuntut kalian sampai kalian kehilangan segalanya. Aku nggak pernah mukul wanita. Tapi hari ini aku bakal bikin pengecualian. Apa yang gak bakal kamu lakukan? Tamparan ini karena memutarbalikkan fakta. Dan berbuat jahat. Tamparan ini karena bersikap kejam dan ngebully Sierra. Tamparan ini karena menghina yang sudah tiada dengan menginjak-injak abunya. Ayo kita pergi. Sierra, gue nggak bakal ngasih ampun buat apa yang terjadi hari ini. Cedric. Sumsum tulang keluarga Brighton dan Arthur tidak cocok. Termasuk ibu kandung Arthur. Sierra. Apakah ada cara lain? Ya. Punya bayi lagi dengan Sierra. Gunakan darah tali pusat bayi itu untuk menyelamatkan Arthur. Sierra, 5 tahun lalu. kamu kasih obat bius ke aku. Beraninya kalian keluarga Brighton berkomplot melawanku. Tidak, aku tidak. Pak Storm, bayi ini kan anakmu. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan untuk memberi tunjangan anak? Bener, kamu punya anak dengan putriku. Saatnya membayar. Dengarkan, tidak mungkin. 5 juta dolar. Anak ini tinggal bersamaku. Kalian berdua, keluar dari sini. Hanya segitu? Kami bukan pengemis. Putriku bilang 30 juta dolar. Dia tidak akan menjualnya kurang dari itu. Ini konyol, dia cucu laki-lakimu dan kau benar-benar menjualnya?
Dia cuma bajingan. Tampaknya baik-baik saja bagiku. Ada 10 juta dolar di sini. Ucapkan satu kata lagi, dan kau tidak akan dapat sepeser pun. Terima kasih, Pak Stormy. Dia menjual putranya demi uang. Wanita yang tak tahu malu seperti ini tidak layak melahirkan anakku. Tapi kita tidak bisa menemukan donor sumsum tulang yang cocok. Ini satu-satunya cara. Selidiki. Aku ingin tahu di mana dia berada. Baik. Sierra Brighton, pewaris keluarga Brighton. Nona Brighton, hari ini makanannya enak banget baunya loh. Nah, makan yang banyak, biar tumbuh tinggi dan kuat. Harganya fix, $88.800. Nyonya, pil ajaib ini langsung dari istana. Bisa sembuhkan semua penyakit. Cucu laki-laki Anda leukemia, kan? Minum ini saya jamin sembuh total. Beneran manjur? Pasti, harganya fix, $88.800. Harganya udah super murah loh. Leukemia, gampang, kanker aja bisa sembuh. Jangan-jangan bisa hidupan orang mati juga. Nyonya dengar, dia ini penipu, jangan percaya. Hei nona muda, urusin urusanmu sendiri. Penipu itu salah. Hari ini gue yang urus. Pil murahan ini kemasannya aja jelek. Berani-beraninya jual, kalau nggak pergi gue panggil polisi. Jalan kecil. Aku nggak jual ke lo. Nona, terima kasih. Sebenarnya saya tahu dia penipu, tapi cicit laki-laki saya kena leukemia. Saya khawatir banget. Saya pikir, gimana kalau manjur? Ya ampun, lihat saya. Kenapa saya cerita semua ini? Nyonya, saya ngerti perasaan Anda. Kalau putra saya yang kena leukemia, pasti saya lebih khawatir dari Anda. Kamu masih muda sekali. Kamu sudah punya anak? Saya dulu pernah punya 5 tahun lalu saya dijebak habis-habisan. Sebelum saya sadar, lalu anak saya lahir. Tapi keluarganya orang berkuasa. Mereka merampas bayi saya. Saya bahkan tak sempat memeluknya erat-erat. Bayiku, kalian mau bawa dia kemana? Sierra, ayah bayinya orang terkaya di Larkfield, Cedric Storm. Mereka bilang kamu tak layak jadi ibu, mau ambil bayinya. Kami cuma keluarga kecil. Mana bisa lawan mereka? Ayah. Jangan ambil putraku. Itu cucu laki-lakimu. Bayiku itu cucu kandungmu. Diam. Punya anak di luar nikah aja sudah memalukan. Mau kami bentrok sama keluarga Stormy? Sejauh itu nih kalau ada waktu. Saya kesini masak untuk anak-anak. Ini, hati-hati ya. Terima kasih Nona Brighton. Saya harap suatu hari nanti, putra saya juga diperlakukan baik. Ya ampun, sungguh menyedihkan. Kamu ternyata mengalami hal yang sama seperti cucu laki-laki saya. Cucu laki-laki Anda? Ya, 5 tahun lalu, dia juga dijebak sampai harus tidur dengan seorang wanita. Lalu, keluarga wanita itu datang bawa bayi, minta uang banyak. $30 juta. Dia tak mau kurang 1 sen pun. Kalau ibu dari cicit laki-laki saya sebaik kamu, pasti luar biasa. Tunggu, sebenarnya cicit laki-laki saya agak mirip denganmu. Nenek, kamu tadi kemana saja?
David bilang kamu keluar lagi. Berhenti deh beli suplemen kesehatan itu. Obat ajaib itu cuma tipuan belaka. Aku tahu. Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Kamu masih muda sih, tapi cerewetnya kayak orang tua. Nona, cucuku mendesak aku pulang. Terima kasih ya sudah mengusir si penipu itu. Sama-sama, hati-hati di jalan. Hai, hei cantik udah pulang kerja? Ayo minum-minum sama kami. Pergi sana, jangan dekat-dekat sama aku. Apa? Kamu makin layani sama aku? Boleh, aku bakal puasin kamu. Oke. Isis, Lepasin aku. ayo dong cantik. Aduh. Kamu ternyata... Beraninya kau pukul aku. Hah? Aduh. Baik-baik, maaf. Tolong jangan pukul aku. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku nggak tahu dia itu istrimu. Dia bukan istriku. Tapi aku akan tetap menghajarmu. Nona Brighton. Ini rekam medis Arthur. Ini rekam medisnya Arthur. Bagaimana mungkin ini terjadi? Arthur tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Satu-satunya pilihan aman sekarang adalah transplantasi darah tali pusat. Kalau kamu setuju punya bayi lagi denganku, aku akan setuju apa saja. Bayi lagi? Ini $50 juta untuk menyelamatkan Arthur. Ini jauh lebih berharga daripada akal-akalanmu buat masuk ke ranjangku dulu. Oh, si kau cuy, itu juga bukan demi uangmu. Aku dijebak juga. Berhenti di situ. Aku nggak tertarik sama masa lalumu yang kotor. Cuma lihat wanita sepertimu aja. Aku udah muak. Kalau bukan karena Arthur, kita nggak akan pernah ketemu lagi. Ayah bayi ini adalah pria terkaya di Larkfield, Cedric Storm. Bayiku. Mereka bilang kamu enggak layak jadi ibu dan mau ambil bayinya. Kami cuma keluarga kecil. Kami enggak bisa nahan mereka. Kamu menyalahgunakan kekuasaan untuk mengambil putraku dan memisahkan kami. Dan sekarang kamu merendahkan dan menghinaku. Itu anakku. Nona Brighton, mungkin kamu lupa. Dulu keluargamu lah yang membawanya ke rumahku, minta uang. Apa? Kamu punya anak dengan putriku, saatnya bayar. $5 juta. Anaknya tinggal denganku. Cuman segitu? Kami bukan pengemis. Putriku bilang $30 juta. Dia tidak akan menjualnya kurang 1 sen pun. Lupakan aja. Dia juga nggak akan percaya padaku. Pak Stormy, tentang Arthur, aku akan mempertimbangkannya. Aku masih ada kerjaan lain. Aku harus pergi dulu. Saudara tiri Sierra. Udah datang. Wah. Ini kan pewaris keluarga kita. Pulang untuk menemui ayahmu, dia... Dulu yang minta bayiku bukan Cedric, kan? Kamu yang mengancam keluarga Stormy dan menjualnya dengan harga tinggi. Aku selalu penasaran kenapa kamu punya uang untuk tinggal di villa. Terus,
Waktu itu kamu menolak aborsi dan menyuruhku merawatmu. Setelah bayi itu lahir, aku dapat sedikit uang, bukannya adil? Lagi pula, orang Stormy itu mengambil keperawananmu dan mau anaknya tanpa bayar sepeser pun. Loh, di dunia ini nggak ada yang gratis. Lepasin aku. Sierra, kamu gila. Lepasin dia, lepasin. Tanganku. Pura-pura kasihan? Ada apa perundingannya nggak berjalan baik? Sudah kukatakan, aku setuju dengan apa saja. Aku nggak mau uang. Pak Storm, aku setuju untuk punya bayi lagi. Kediaman Storm? Anakku sayang. Sudah 5 tahun lamanya. Akhirnya aku bisa melihatmu lagi. Arthur, kamu suka sama ibu? Ya? Kamu sudah menikah? Ayah! Ibu. Gimana kamu tahu aku ibumu? Aku mimpi tadi malam. Kamu mirip banget sama ibuku di mimpi itu. Arthur, ini Nona Brighton. Dia teman baik ibu dan ayahmu. Dia sengaja datang buat ketemu kamu. Nona Brighton, terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkan Arthur ya. Ibu, dia ibuku. Arthur, kenapa? Arthur. Dokter. Sierra? Pesta 5 tahun lalu itu harusnya jadi pesta pertunanganku sama Cedric. Tapi kalian berdua, Cedric nggak hadir semalaman. Nona Simpson, itu kesalahanku 5 tahun lalu. Sekarang aku cuma mau menyelamatkan putraku. Putramu? Aku ibunya Arthur. Kalau kamu pintar, mending kamu pergi. Kalau nggak... Cuman aku yang bisa nyelamatin Arthur sekarang. Dan aku cuma mau nyelamatin Arthur sekarang. Ibu, aku mau ibu. Arthur! 5 tahun lalu, aku membius Cedric dan malah menguntungkanmu. Sierra, tunggu aja. Ibu, ayah bilang ibu datang buat nyelamatin aku. Sekarang ibu udah di sini. Aku bisa bertahan hidup. Benerkah? Ya. Kodigas nangis waktu menyelamatkanmu. Terus kenapa ibu baru datang sekarang? Kenapa ibu nggak tinggal sama aku? Ayah sama nenek buyut? Nyonya, orang ini penipu. Jangan percaya dia. Dia ya? Cedric, kayaknya Sierra nggak seburuk yang lu bilang. Dulu di panti asuhan, dia bantu aku usir penipu, selidikin keluarga Brighton. Aku selalu ngerasa ada yang nggak beres. Sama masalah itu dulu. Denger nggak? Iya, aku bakal selidikin mereka.
Tapi jangan berharap terlalu tinggi. Keluarga itu busuk banget sampai ke akar-akarnya. Kalau lo bisa buktiin Sierra nggak waras, maka sebagai keluarganya memasukkannya ke bangsal psikiatri. Masuk akal deh kan? Oh, nggak masalah. Baik. Halo, Sierra, ini ayah. Hari ini kan ulang tahun ibumu. Pulang makan malam bareng. Dia bukan ibu gue ya. Ibu gue udah lama meninggal. Kamu selalu pengen bawa abu ibumu, kan? Kalau kamu nggak pulang hari ini, kamu nggak akan pernah lihat abu ibumu lagi. Ibu, tungguin aku. Aku bakal bawa ibu pulang. Sierra, silakan duduk. Sudah kubuatkan teh favoritmu. Ibuku sudah lama meninggal dunia. Aku datang hari ini buat ambil abunya. Beraninya kau. Gini caramu setelah 5 tahun pergi. Apa kau masih nganggapku ayahmu? Sierra, ayah selalu memikirkanmu selama ini. Jangan buat dia marah. Ayo, minum teh dulu, tenangkan diri. Ayah. Hari ini, pilihannya minum teh ini, atau kau takkan pernah lihat abu ibumu lagi. Sudah minum. Mana abu ibuku? Ikut aku. Ibu, aku di sini untuk membawamu pulang. Kau berani menaruh ibuku bersama anjing? Sierra, tempat ini kan sejuk. Anjingnya juga suka di sini. Mau gimana lagi? Jangan-jangan anjing itu yang merusak potret ibuku? Ryan, lihat dia. Cukup. Kau harap kami ngapain? Memajang ibumu yang mati di ruang tamu? Ryan Brighton. Kalau bukan karena ibuku, kau takkan ada di sini hari ini. Kau kejam, tak tahu terima kasih, tak setia, dan tak berperasaan. Kau bahkan enggan biarkan ibuku tenang. Apa kau masih punya hati? Pak Stormy, kami menemukan bahwa 5 tahun lalu, Nona Brighton dijebak oleh keluarga Brighton untuk seorang klien. Tapi karena nasib sial, dia malah masuk ke kamar Anda. Kemudian Nona Brighton melahirkan seorang bayi. Ryan membohonginya, bilang keluarga Anda menginginkan bayinya. Lalu dia datang ke rumah Anda dan memeras uang $10 juta. Padahal dia sama sekali tidak tahu soal semua ini. Bahkan setelah Ryan mendapatkan uangnya, dia mengusir Nona Brighton yang masih dalam masa pemulihan setelah melahirkan. Jadi dia benar-benar tidak bersalah. Cedric, kasihan sekali dia. Cepat jemput dan bawa dia pulang. Siapkan mobil ke Villa Brighton. Kamu keterlaluan. Apapun yang terjadi, aku akan membawa ibuku pulang hari ini. Kenapa kepalaku kok pusing banget? Ibu, ini aku Sierra. Ibu, aku akan membawamu pulang. Ibu, ibu. Tidak, jangan. Nyebelin banget. Tidak, jangan.
Tidak. Masih lama sampai Villa Brighton? Jalan tol di depan macet. Kira-kira sejam lagi. Kirim helikopter. Sampai di Villa Brighton dalam 3 menit. Siapa? Panggil kru penerbangan 1. Astaga, Sierra, kenapa wajahmu seperti itu? Lena Brighton, pergi sana. Zodiao. Ayah ibu, obatnya sudah bekerja. Dia sudah jadi gila. Staff, Ryan. Suruh staff Bangsal psikiatri masuk. Dia sangat labil. Kamu siapa? Dan kasar. Lepasin aku. Tolong tanda tangani di sini. Iya, apa kamu benar-benar mau bunuh aku? Seorang putri tak berguna seharga 50 juta dolar. Bukanlah kesepakatan yang buruk bahwa dia. Lihat orang gila ini bikin kesal. Tidak. Aku harus selamatkan Arthur. Aku harus bertahan hidup. Fox Storm, kita hampir tiba. Karena kamu nggak mau diam, aku akan suruh angkat kamu keluar. Jangan berani-berani lukai dia. Ryan, kamu nggak apa-apa. Sierra, maaf ya, aku datangnya telat. Pak Stormy ganteng banget. Nggak heran Naomi pengen nyingkirin kamu. Lepasin dia, aku udah tahu. Nggak heran si Jalang ini berani ngamuk di sini. Ternyata dia udah nempel sama Anda, Pak Stormy. Mungkin Anda nggak tahu, tapi Sierra sakit. Penyakit yang memalukan. Nggak ada yang bakal bawa dia pergi. Masuk. Satpam, tangani mereka. Ya, Pak. Kamu ngapain? Lepasin gue. Ini masuk tanpa izin. Gue bakal nuntut kalian sampai kalian kehilangan segalanya. Aku nggak pernah mukul wanita. Tapi hari ini aku bakal bikin pengecualian. Apa yang gak bakal kamu lakukan? Tamparan ini karena memutarbalikkan fakta. Dan berbuat jahat. Tamparan ini karena bersikap kejam dan ngebully Sierra. Tamparan ini karena menghina yang sudah tiada dengan menginjak-injak abunya. Ayo kita pergi. Sierra, gue nggak bakal ngasih ampun buat apa yang terjadi hari ini. Kamu sudah bangun? Ada yang sakit? Aku sudah urus keluarga Brighton. Aku salah paham tentang kejadian waktu itu. Aku minta maaf. Dia benar-benar minta maaf. Sierra, akhirnya kamu sadar. Ibu. Arthur, jangan nangis. Aku baik-baik saja. Nenek, bisa temani Sierra sebentar? Aku mau konsultasi sama dokter untuk tahu hal-hal yang perlu diperhatikan. Sierra di mana? Aku mau menjenguknya. Kamu kenapa di sini? Aku dengar Nona Brighton mengalami kecelakaan, jadi aku datang menjenguk. Rahimnya tidak apa-apa, kan? Begitu dia melahirkan dan menyelamatkan Arthur, kita tidak perlu khawatir lagi saat menikah nanti. Aku akan pergi menemuinya. Ikut aku. Ternyata mereka akan menikah.
Ibu, kenapa ibu bilang akan menikah dengan ayah? Apa ibu akan meninggalkan aku lagi? Arthur, jangan panggil Naomi ibu lagi. Ini ibumu yang sebenarnya. Sierra, apapun yang terjadi antara kamu dan Cedric, kamu akan selalu jadi ibu Arthur. Ayo, aku antar kamu pulang. Baik. Sejak kapan aku bilang akan menikahimu? Lagi pula Sierra bukan alat pembuat bayi. Tolong hormati dia. Pulang sekarang. Jangan buat masalah di sini. Kalau Sierra tidak ikut campur, kita sudah tidur bersama 5 tahun yang lalu. Aku tidak tertarik pada wanita. Dan aku tidak akan pernah menikah. Nona, pasien di sini mana? Ada nenek-nenek yang baru selesai ngurus surat pulang lalu bawa dia pergi. Selamat datang kembali, Nyonya Besar Storme. Nyonya Storme. Ayo sini, lihatlah. Ini semua hadiahnya loh yang Arthur sama aku siapin buat kamu. Tidak, Hailey. Kok ini mahal-mahal banget? Aku tidak bisa menerimanya. Ini tidak seberapa. Kamu yang udah lahirin Arthur, dan sekarang mau punya anak lagi sama Cedric buat nyelamatin dia. Kamu itu penyelamat hidup kami. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Lagi pula, kamu satu-satunya cucu menantu perempuan. Yang aku akui. Cucu menantu perempuan? Ya. Nah, gelang ini juga termasuk hadiah selamat datang buat kamu. Tidak, Hailey. Wah, jangan. Ini terlalu berharga. Kalau kamu nolak terus, aku bisa marah loh. Ayo dong. Cedric, nenek udah gila ya. Cewek kayak dia pantas pakai gelang giok pusaka? Itu cuma buat ibu pemimpin keluarga Storme turun-temurun. Mau nyelamatin Arthur, bayi tabung aja. Apa kamu benar-benar akan menikahinya? Arthur nggak bisa nunggu lebih lama lagi. Sierra, tunggu. Wah, sialan. Itu dia? Nggak ada yang bilang dia secantik ini. Cedric, dengan wajah secantik itu, lupakan bayi tabung. Coba saja pembuahan alami. Nona. Gimana ya aku harus memanggilmu? Kakak ipar tersayang? Zack, sudah cukup. Sierra bawa Arthur ke taman biar kena matahari. Ibu, bawa aku keluar dong. Aku janji akan jadi anak baik. Baiklah, aku ajak kamu keluar biar kena matahari. Hailey, aku akan bawa Arthur keluar dulu. Oke. Ayo, asik. Ayo pergi. Cedric, kamu harus kasih jawaban yang tegas hari ini. Sierra memberimu seorang putra, dan sekarang dia menderita untuk menyelamatkannya. Terus, kamu bahkan tidak bisa kasih dia status yang layak? Pria tak berperasaan sepertimu, keluarga kami nggak terima. Nenk. Cedric, diam, biarkan dia bicara. Aku punya pertimbanganku sendiri. Ini yang terbaik buat semua orang saat ini. Dulu, kukira dia punya niat jahat. Kalau tidak, sudah kusuruh kamu menikahinya saat itu. Tapi aku sudah selidiki dia. 5 tahun terakhir ini, dia pergi ke panti asuhan, mengerjakan pekerjaan rumah dan memasak. Cuman, biar hatinya lega sedikit. Kamu yakin tidak mau? Wanita baik seperti itu? Kamu mau bikin aku jadi gila.
Kalau dia bilang iya, kita bisa menikah besok. Nyonya Stormy, aku bisa tahan apapun demi Cedric, tapi Nyonya Besar Stormy malah membawa Sierra ke kediaman Stormy. Aku pasti akan ditertawakan orang. Apa? Nyonya Stormy, apa aku salah? Aku bisa perbaiki. Omong kosong. Aku hanya mengakui kamu sebagai menantu perempuanku. Dengarkan, begitu Sierra melahirkan, aku akan langsung usir dia. Baik. Arthur, pelan-pelan, nanti jatuh. Itu... Nyonya Stormy, ada apa? Itu gelang giok pusaka keluarga Storm. Itu simbol ibu pemimpin keluarga. Aku aja nggak pantas pakai. Bagaimana? Kok Hailey bisa kasih ke dia? Masa Nyonya Besar Stormy mau dia nikah sama Cedric? Nggak mungkin, mustahil banget. Kurasa dia pasti nyuri. Lepas gelang itu sekarang. Lepas gelang itu sekarang. Kamu siapa? Nona Brighton, ini ibu Cedric. Dia baru saja kembali dari luar negeri. Gelang di tanganmu kelihatan mahal. Dapat dari mana? Hailey yang kasih sebagai hadiah. Apa? Dia kasih ke kamu? Aku yakin kamu yang nyuri. Lepas sekarang. Nyonya Stormy, ibu mau apa? Kamu yang berani tanya? Lihat diri kamu sendiri. Pakaianmu kayak pencuri melarat. Berani-beraninya kau curi pusaka keluarga Stormy. Aku nggak nyuri, Hailey yang kasih ke aku. Udah, cukup. Itu simbol ibu pemimpin keluarga Stormy. Jangan-jangan Nyonya Besar Stormy mau kamu nikahin Cedric. Nikahin Cedric? Gelang ini emang dikasih nenek buyut. Aku lihat sendiri. Nenek buyut bilang, ibu satu-satunya cucu menantu yang diakui nenek buyut. Arthur, jangan ngomong sembarangan. Kemari. Arthur, kamu nggak bisa asal ngomong. Yuk, jadi anak baik. Datang ke ibu. Kalian pada ngapain cuma berdiri di situ? Bawa Arthur ke kamarnya sekarang. Ibu. Cepetan, gerak. Bawa dia. Ibu. Pergi, sekarang. Arthur, kamu mau apa? Ibu. Lepasin anakku. Ibu, lepasin dia. Lepas. Siapa anakmu? Dia calon pewaris keluarga Stormy. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Sierra, kau baik-baik saja? Siapa yang izinkan kau pegang dia? Cedric, dia curi gelang nenekmu. Aku cuma bantuin ambil balik. Aku nggak nyuri, nenekmu yang kasih ke aku. Udah. Bahkan anak sendiri kau jual. Nyuri gelang mah masalah kecil buatmu. Begitu dia melahirkan dan selamatkan Arthur, kita nggak perlu khawatir banyak saat kita nikah nanti. Dia sama Naomi tuh pasangan beneran. Mana mungkin dia mau bantuin aku? Siapa yang tampar kau? Naomi? Balas tampar. Kalau dia tampar kau sekali, kau tampar balik 2 kali, biar orang pada tahu. Kau bukan orang lemah. Kalau masih kurang, gebukin dia sampai ketakutan. Dan nggak berani lawan balik. Cedric, kau... Jangan berani-berani. Nyonya Stormy. Cedric, masih anggap aku ibumu? Penyatuan keluarga kita ini untuk ekspansi bisnis perusahaan kita ke luar negeri. Bagaimana kau bisa lakukan ini ke Naomi? Ibu, aku nggak mau ini terulang lagi. Ayo pergi.
Nyonya Stormy. Jangan nangis. Dia cuma alat pembuat bayi. Begitu kau melahirkan, banyak cara buat usir kau. Sierra, kau nggak bisa sombong lama-lama. Ibu, Ya? nenek sama Nona Simpson nggak suka ibu ya? Kenapa kamu tanya itu? Ibu bukan orang kaya. Mana mungkin semua orang suka sama ibu? Tapi mereka jahat sama ibu. Aku benci mereka. Baiklah, terima kasih Arthur. Tapi lain kali jangan ngomong gitu lagi. Kenapa tidak? Soalnya nenek buyutmu baik banget sama ibu. Nanti juga harus pergi. Ibu mau kemana? Jangan pergi. Aku nggak tertarik sama masa lalumu yang memalukan. Kalau bukan karena Arthur, kita takkan pernah bertemu. Ayah si bayi adalah orang terkaya di Larkville, Cedric Storm. Kata mereka, kau tak pantas jadi ibu dan mau ambil bayinya. Kami cuman keluarga kecil, kita nggak bisa menghentikan mereka. Ibu, aku nggak bakal biarin ibu pergi. Aku nggak mau jadi anak tanpa ibu. Baik, Kak. Ibu nggak akan ninggalin kamu. Nyatanya, menikahi dia mungkin nggak buruk-buruk amat. Jangan, kumohon, jangan ambil anakku. Jangan, kumohon, jangan. Jangan. Siapa di sana? Tidak, tolong. Jangan ambil anakku. Itu cucu laki-lakimu, ayah. Diam. Punya anak di luar nikah aja udah cukup memalukan. Sekarang kau mau kita bikin keluarga Stormy tersinggung? Tidak. Kumohon. Siapa di sana? Ini aku. Kata dokter, hari ini masa suburmu. Ayo kita menikah. Tidak. Kenapa? Kau tidak mau? Pernikahan itu bukan transaksi. Aku menyelamatkan Arthur dengan sukarela. Aku nggak butuh pernikahan buat menebusnya. Dan aku nggak akan dipaksa buat menikah. Ini buat kamu. Simpan aja. Kita melakukan ini. Buat Arthur. Ya, hari kemudian. Nona Brighton, ini obatnya. Apa ini? Nyonya besar Stormy mencari dokter Klein yang terkenal untuk meresepkan obat penstabil kehamilan ini. Biar aku saja. Ini dingin, panaskan aja. Gimana perasaanmu?
Arthur udah bangun? Aku cek dulu. Dia sedang sarapan. Sejak kamu datang, nafsu makannya jadi lebih baik. Terima kasih. Nggak usah, dia juga anakku. Arthur, makan satu gigit lagi dong. Slant Island. Ibu peluk aku. Dasar anak nakal, nggak tahu terima kasih. Ibumu datang, langsung ninggalin aku ya. Katanya paling sayang sama aku. Kamu jadi gendut, mukanya jadi tembem. Lihat nih anak hasil kalian berdua. Dia serang aku pakai kata-kata. Arthur benar. Berat badanmu naik juga akhir-akhir ini. Pepe, waktunya nurunin. Kenapa dia udah kayak gini ke aku? 19 pasti gara-gara kamu. Kamu harus didik dia. Jangan keterlaluan. Kamu beneran nggak bisa terima candaan. Iya kan, Sierra? Bosen banget. Jangan keterlaluan. Wah. Kukira kamu kelinci yang polos. Ternyata kamu pedes juga. Sempurna, Cedric suka yang pedes. Kamu emang tipe dia. Pak Stormy. Nona Simpson sudah datang. Arthur, sini. Ayo peluk ibu dong. Aku mau dipeluk sama ibu. Amber, Amber, ini? keluarga kita udah nggak ada standarnya lagi. Orang sembarangan bisa disuruh Arthur panggil ibu. Sierra dari dulu selalu ibunya. Cedric, Nyonya Stormy melakukan ini demi kebaikanmu. Sikapmu kenapa sih? Pagi-pagi berisik banget sih, kenapa? Sierra, makan yuk. Ya, Haley. Naomi, sini. Duduk di sebelah Cedric. Biar kalian bisa ngobrol. Hei, bukan tempatnya. Sierra, duduk di sana, tepat di sebelah Cedric. Dia yang bakal nyodorin makanannya buat kamu. Ayo sana, mari makan. Wah, makanan hari ini favoritku semua. Enak banget. Nenek manjain aku banget sih. Ya udah, makan yang banyak dan diam aja. Nona Brighton, obatnya sudah dihangatkan. Cedric perhatian banget ya. Gue mah nggak akan pernah ngelakuin itu. Betul. Bahkan Raja es di keluarga kita. Jadi perhatian banget. Itu nggak gampang loh. Si Jalang ini. Nona Simpson, kamu emang jago yang ngambil hati orang. Enggak kayak aku nggak jago ngomong. Oh? Gue lebih suka orang yang baik. Melelahkan banget. Berurusan sama penipu yang tipu dayanya. Lebih Spanyol dari pesulap. Naomi, bukan sembarang orang bisa menjadi bagian dari keluarga Storm. Sierra itu cuma badut yang coba menaiki tangga sosial dengan memanfaatkan kehamilannya. Bagiku, kamu selalu menjadi satu-satunya menantu perempuan yang aku akui. Terima kasih Nyonya Stormy. Aku pamit dulu. Baiklah, jangan menangis. Hati-hati. Selamat tinggal Nyonya Stormy. Plat nomor Jiang A. Kamu mengenaliku? Nyonya besar Stormy membenciku. Cedric ingin aku pergi. Kode Bashikatsuyo down. Masa mudaku hanya untuk menikahi Cedric. Kalau aku tidak bisa menikahinya, lebih baik aku mati. Nenek buyut, apakah semua baju ini hadiah ulang tahunku? Ya, Arthur. Sierra, aku juga punya hadiah untukmu.
Tidak, Hailey. Ini terlalu berlebihan. Aku tidak bisa menerimanya. Kenapa tidak? Ini wajahku untukmu. Kamu adalah Ibu Arthur. Dan juga penyelamat hidup kami. Besok adalah pesta ulang tahun Arthur. Kamu harus tampil cantik sekali, agar semua orang bisa melihat kamulah orangnya yang aku akui. Dengarkan aku. Aku tahu, kamu ragu. Dan tak mudah menerima Cedric. Kamu tidak ingin orang berpikir. Kamu cuma numpang hidup dari kami. Aku tidak akan memaksamu, tapi tak masalah kalau kamu dan Cedric akhirnya bersatu atau tidak. Bagiku, kamu sudah menjadi keluarga. Ini bukan amal atau imbalan. Aku cuma ingin memanjakan cucu menantu perempuanku tersayang. Mengerti? Hailey. Sejak ibuku meninggal, tak ada yang pernah memperlakukanku sebaik ini. Baiklah, jangan menangis. Bu, besok keluarga Stormy akan ngadain pesta ulang tahun Arthur. Nyonya besar Storm akan umumkan Sierra di depan umum. Kalau Cedric beneran nikahin dia, aku gimana dong? Kita nggak boleh cuma diam aja. Dulu kan keluarga Stormy yang memohon-mohon buat pertunangan itu. Ayah dan ibu itu cuma janji lisan. Zaman udah beda. Cedric bisa milih sendiri. Kalian nggak bisa paksa dia nikah sama orang lain. Henry! Terus Naomi gimana? Dia udah 27 tahun. Jangan khawatir. Naomi itu putriku. Gak ada yang bisa ambil Cedric dari dia. Arthur? Arthur, ayo kita cari ayah. Ayo. Halo Nona Simpson, aku udah lihat mereka. Nunggu apa lagi culik anak itu? Mending kita jual dia ke Mireldan. Dia sama sekali nggak boleh hadir di pesta ultah hari ini. Oke, ayo kita jalan. Pergi sana. Kalian mau apa sih? Kalian siapa? Ibu. Arthur? Ibu. Arthur. Ibu. Bawa dia masuk. Jacob, si Jalang itu kabur bawa mobil. Kita hubungi polisi aja. Aku lihat tadi. Polisi yang akan menangkap kalian, bukan dia. Nona Simpson, kami gagal menangkap mereka dan mobil kami hilang. Sabar. Menculik seorang wanita dan anak kecil saja tidak bisa. Kalian bisa apa sih? Cari mereka sekarang. Naomi, tadi kamu berdebat dengan siapa? Kamu kelihatan parah. Bukan apa-apa. Cuma ada masalah di kantor. Yalah. Jangan khawatir. Selamat ulang tahun, Tuan Arthur. Syukurlah. Aku lega kalian berdua baik-baik saja. Waktu aku dapat telepon itu, aku takut banget. Hailey. Mereka yang mengejar Arthur. Saya nyain tentang pesta ulang tahun. Siapa yang mengejar Arthur? Kalau aku tahu, aku bakal remukin tulang mereka satu-satu. Ya ampun, mukanya lecet. Cedric lagi nemenin tamu di dalam. Kalian masuk dulu. Aku akan antar Arthur buat obatin lukanya. Oh, Arthur? Ayo kita obatin lukamu, nanti kamu bakal lebih enakan. Ayo. Anggur merah ini lembut banget. Memang sesuai harapan dari kebun anggur baru yang kami ajak kerjasama di Zerint. Terima kasih, Pak Simpson.
Permisi. Silakan. Sierra? Kenapa kamu ada di mana-mana sih? Ibu Henry? Dia Sierra. Dialah yang mencuri tunanganku. Jujur aja, penampilannya biasa aja. Siapa yang berani-beraninya mencuri tunangan Naomi? Apa maksudmu? Berhenti berakting. Sierra, kamu cuma wanita simpanan. Nona Simpson? Aku nggak pernah mau merebut Cedric darimu. Udah, berhenti berakting. Kamu tinggal bersamanya. Aku yakin kamu udah coba-coba merayunya. Keluarga Stormy ini ternyata menghargai wanita yang mau jual apa aja demi duit sama anak haram. Mereka nggak takut diketawain orang. Arthur itu anak haram? Wanita ini benar-benar licik banget. Katanya sih, Pak Stormy belum setuju nikah sama dia. Pasti dia udah tahu sifat aslinya. Dengar ya, percobaan ini cuma buat Naomi. Nggak ada yang boleh ambil. Ini $5 juta. Ambil. Dan pergi sekarang. Ini $5 juta nih. Ambil. Langsung pergi dari sini. Soal putramu, begitu Naomi menikahi Cedric, dia akan jadi ibu yang baik. Kalau kamu bersumpah untuk tidak pernah kembali ke Larkfield setelah melahirkan, aku tambah $1 juta lagi. Cuma $5 juta? Jangan serakah. $5 juta itu sudah sangat banyak. Kamu tidak akan pernah dapetin uang sebanyak ini sendiri. Kalau aku yang menikahi Cedric, aku bisa dapat jauh lebih banyak dari ini. Kamu kan tajir. Coba kubur aku pakai uang dong. Kamu sebut harganya. Aku mau sesuatu yang setara dengan nilai keluarga Storm. Apa katamu? Aset keluarga kami tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan keluarga Stormy. Ya, sayang sekali. Jadi kamu bukan minta uang. Kamu cuma main-main sama aku. Selamat, betul sekali. Kamu... Ibu. Ambil uangmu dan enyahlah. Aku nggak mau uangmu. Selain itu, aku juga nggak pernah berniat merebut Cedric darimu. Mulutmu tajam sekali ya. Jangan salahkan aku kalau nanti terjadi sesuatu. Satpam. Cedric, hari ini adalah penampilan resmi pertama Sierra. Sebagai bagian dari keluarga kita, aku yakin banyak orang akan mengkritiknya. Dengar baik-baik. Saat kita keluar, tetaplah di sampingnya setiap saat. Kalau Sierra sampai terluka sedikit saja, aku akan minta pertanggungjawabanmu. Tenang saja, Nick. Selama aku ada di sisinya, nggak ada yang bakal bisa sakiti dia. Pak Storm, ini buruk. Nona Brighton. Keluarga Simpson bicara sangat kasar. Mereka mulai main fisik. Ayo pergi. Sungguh keterlaluan. Beraninya mereka menyakiti Sierra. Kamu pikir kamu hebat karena punya putra? Cuma mau nikah masuk keluarga kayak pakai dia, kamu sama sekali nggak layak. Kalau kamu nggak melahirkan anak Stormy, Cedric bahkan nggak akan ngelirik kamu. Jangan-jangan kamu yang dibalik penculikan Arthur? Lagi ngomong apa sih? Buktinya mana? Nggak nyambung. Mendingan tinggal di bangsa psikiatri kali. Kenapa kamu tuh harus merusak pemandangan di sini? Jangan-jangan itu juga ulahmu? Kamu... Awas ya. Kalau kamu berani menyentuh putraku, aku akan melawanmu. Ibu, dia menjebakku. Ibu harus membelahku. Minta maaf sama Naomi.
Minta maaf ya, kenapa aku harus melakukannya? Sopan santun no. Pantasan bisa nge-abuse Cedric terus nyolong masuk kasurnya. Ibumu aja gagal didik kamu. Dia? Jangan lancang menghina ibuku. Berani membantah? Hari ini aku akan mengajarimu sopan santun yang tidak pernah diajarkan ibumu. Pikir dulu baik-baik, Nyonya Simpson. Dia kan ibu kandung Arthur. Ibu kandung? Dia itu bukan siapa-siapa. Keluarga Stormy nggak akan mungkin berbalik melawan kami cuma karena dia. Sudah. Hentikan. Siapa yang menamparnya? Cedric, dia yang mulai duluan. Dia agresif banget. Aku mendekatinya untuk menyapa, dan dia menyiramkan anggur ke seluruh tubuhku. Cedric? Ini kan gaun haute couture. Cedric, wanita ini mempermalukanku di depan umum. Kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Benar. Dengan status kami, beraninya dia bertingkah di depan kami. Sierra, katakan padaku, apa yang dia lakukan padamu? Cedric, mau gimana lagi? Yo hanya ingin dia minta maaf. Cedric, jangan lupa, kamu adalah menantu laki-lakiku dan tunangan Naomi. Jangan bilang kamu mau melawan kami demi wanita seperti dia. Benar, kalau dia tidak minta maaf hari ini, urusan ini belum selesai. Sudah. Sierra, katakan padaku, kalau kamu tidak memberitahuku, aku tidak bisa membelamu. Kamu beneran mau bantu aku? Cedric, hanya karena dia melahirkan putramu, kamu mau membelanya? Tentu saja. Sierra, maaf ya, aku telat lagi. Aku janji, ini takkan terulang lagi. Cedric, lagi apa sih? Kembali di Villa Brighton, kau suruh Ryan kirim aku ke bangsal psikiatri. Dan kau juga yang berada di balik penculikan Arthur. Aku sudah sangat baik hati. Dia bohong. Naomi, berani sekali kau. Dia bohong. Cedric, percayalah padaku, Sierra memfitnahku. Mana mungkin aku menyakiti Arthur? Dia manggil aku ibu, Cedric. Cedric, gimana bisa kau percaya ceritanya doang terus langsung menghakimi Naomi? Dia cuma memfitnah Naomi. Betul. Apa kau mau perang sama kami? Cedric, itu adikku. Gimana bisa kau pukulin dia tanpa bukti kuat? Minggir! Cepetan, minggir! Pak Stormy, setelah menerima perintah, kami menutup Larkfield. Dan menemukan mereka di bandara. Mereka mencoba menculik Tuan Muda Arthur. Nona Simpson, aku nggak mau mati. Tolong selamatkan kami. Nona Simpson, aku nggak mau mati. Tolong selamatkan kami. Naomi, mau bilang apa lagi? Jangan ngomong kosong, aku aja nggak kenal kalian. Gimana bisa kalian berkhianat? Kamu yang nyewa kami, bukti transfernya ada di HP-ku. Kamu pikir bisa kabur? Kalau kamu bohong lagi, gue bunuh lo. Cedric, tolong percaya sama aku. Aku beneran nggak nyakitin Arthur. Lagi pula, dia kan baik-baik aja. Dia selamat karena aku bertindak cepat. Kalau enggak, dia udah dijual ke Mireldan. Diem lo. Ah! Cedric, kau... Pak dan Nyonya Simpson. Buktinya udah jelas banget. Kalian nggak bisa bantah. Ibu, tolong, selamatin aku. Aku nggak mau masuk penjara. Serahkan dia sama para penculiknya ke polisi. Kamu menculik anak gue. Gue bakal bikin kamu membusuk di penjara. Nona Simpson. Jangan sentuh dia! Nyonya Simpson. Cedric, Naomi cuma terlalu cinta sama kamu sampai melakukan kesalahan.
Gimana bisa kamu kirim dia ke penjara? Iya. Kesalahan? Nyewa orang buat bunuh itu cuma kesalahan. Nyonya Simpson, berapa lama lagi kamu mau lindungin dia? Dia satu-satunya putriku. Kalau kamu bawa dia pergi, bawa aku juga. Kalau kau bawa dia pergi, bawa aku juga. Nyonya Simpson, tenang dulu. Aku nggak bisa. Apa kau sungguh-sungguh mau ninggalin kami tanpa harapan? Monica, tenang dulu, tolong ya. Ayo kita bicarakan baik-baik, oke? Gimana aku bisa ngomong baik-baik? Kalian keluarga Stormy bikin pesta ini buat batalin pertunangan kan? Naomi sudah bersamanya selama 7 tahun. 7 tahun itu sia-sia. Gimana dia? Bisa hadapin orang lain? Cedric, persatuan antara keluarga kita itu kecocokan yang sempurna. Kau nggak bisa asal putusin. Ayolah, minta maaf sama Monica. Pertunangan ini harus tetap. Putraku itu batasanku. Bisnis nggak masalah. Tapi, aku nggak akan nikahin dia. Pertunangan kita cuma janji lisan. Bahkan tanpa Sierra, aku tidak akan menikahi Naomi. Bagus deh. Luar biasa banget. Mulai hari ini semua kemitraan antara kita dibatalkan. Jangan, Monica. Kau nggak boleh lakukan ini. Kau tahu nggak, sebenarnya kau lebih banyak ngerugiin dirimu sendiri daripada kami. Bagaimana kalau begini? Mari kita lupakan soal Naomi yang menculik Arthur. Tapi, kemitraan tetap berjalan seperti biasa. Ibu. Diam. Sudah diputuskan. Baiklah. Asalkan kau melepaskan Naomi, aku bisa bekerja sama denganmu. Oke. Tapi hari ini Naomi udah dizalimi. Kau harus minta maaf sama Naomi sambil berlutut. Kalau tidak, aku bakal lawan kalian keluarga Stormy sampai mati. Siapa yang mau lawan kami sampai mati, hah? Sombong banget sih. Siapa? Yang berani melawan kita sampai mati, hah? Monica, coba ulangi. Apa yang barusan kamu katakan? Tepat di depan saya. Hailey. Apa? Nyonya besar Stormy, kamu datang pas banget. Lihat apa yang cucu laki-lakimu lakukan. Dia mau ninggalin tunangannya. Buat cewek dan anak yang nggak dikenal. Itu logika apa sih? Logika itu buat orang yang bisa diajak ngomong. Kamu nggak perlu logika kalau ngomong sama orang. Yang menyewa pembunuh bayaran. Hatinya beku. Dan bahkan nggak ngasihani anak kecil. Ibu, tolong aku. Beberapa hal kelihatan nggak penting. Sampai kamu membongkar semuanya. Cedric, bilang ke mereka. Aku nggak mungkin pacaran sama cewek yang membiusku 6 tahun lalu cuma buat nempel ke keluargaku. Aku nggak. Kamu bohong, Cedric. Kamu nggak bisa seenaknya nuduh aku cuma karena Sierra. Cedric bicara pakai bukti. Ternyata bukti. Kamu cuma pengen fitnah Naomi. Cedric, kamu udah kelewatan banget. Cedric, jangan lupa. Dulu pas keluarga kamu lagi susah, siapa yang ngebantu kamu? Kami, keluarga Simpson. Dasar nggak tahu terima kasih. Apa kamu nggak punya hati nurani? Monica, udah selesai belum? Kami takkan pernah melupakan budi Anda. Selama bertahun-tahun ini keuntungan yang kami berikan dan utang yang kami tanggung sudah melunasi budi itu berkali-kali lipatnya. Lagi pula, itu urusan yang berbeda. Itu bukan alasan buat melindungi penjahat. Jujur saja, keluarga Simpson itu nggak sadar betapa beruntungnya mereka. Bener, dia jelas nggak bakal menang lawan Nyonya besar Stormy. Monica, yang memutuskan untuk membantu kami saat itu adalah ayah mertua kamu. Dia setia dan baik hati. Kami ingat kebaikannya. Cedric, biarkan penculikan Naomi terhadap Arthur berlalu. Bebaskan dia. Sierra,
Keluarga Simpson pernah membantu kami dulu. Aku berutang pada Arthur. Sebuah permintaan maaf untuk masalah ini. Tapi, gimana kalau mereka nyakitin Arthur lagi? Mereka nggak bakal berani. Kalau ada lain kali, aku nggak bakal kasih ampun. Nyonya Besar Stormy, keluarga Anda sangat berkuasa. Kami nggak bisa melawan Anda. Kalau begitu, mulai hari ini, hubungan keluarga kita udah selesai. Ayo kita pergi. Hailey. Monica, tunggu Monica. Hailey, aku minta maaf. Semuanya ini terjadi gara-gara aku. Konyol. Apa sih yang kamu omongin? Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Naomi cuma panen hasil perbuatannya sendiri. Aku cuma pengen kalian berdua bahagia. Membesarkan Arthur dengan baik dan hidup bahagia bersama. Baiklah. Sandiwara ini udah beres. Ayo kita pulang. Arthur menunggu kita. Arthur udah tidur? Iya, udah tidur. Tapi, karena ketakutan tadi, dia jadi nggak bisa tidur nyenyak. Maaf, udah bikin kamu menderita. Semua salahku. Gak apa-apa. Besok aku ajak kamu pergi ke suatu tempat. Anggap saja permintaan maafku. Kemana? Besok kamu tahu sendiri. Nenekmu sama Arthur ikut juga? Cuma kita berdua. Oke. Kalau gitu, selamat pulang. Selamat, Ma. Ibu, aku malu banget. Seluruh Larkfield sekarang menertawakanku. Udah, berhenti nangis. Gak sepadan buat cowok kayak gitu. Keluarga Stormy kali ini keterlaluan. Ayah, kita nggak bisa biarin ini gitu aja. Aku mau mereka terima akibatnya. The road to Sierra. Ya ampun, udah Naomi berhenti nangis, tenang dulu. Nangis nggak bakal selesaiin apa-apa. Gimana aku bisa tenang? Kakak udah nggak peduli lagi sama aku? Siapa bilang kakak nggak peduli sama kamu? Dengar. Ada lelang eksklusif. Malam ini di Menara Starfall, ayo kita pergi biar pikiranmu jernih. Dan aku juga mau tunjukin ke mereka kalau adikku itu sosialita papan atas di Larkfield. Mungkin Sierra juga bakal ada di sana. Aku yang bakal balas dendam buat kamu. Oke, kita pergi. Aku mau ribut serang di Larkfield. Tahu, aku nggak kalah. Sebelas. Kenapa dia di sini? Iya, benar. Dia ngapain di sini? Dia udah ngerusak reputasi sosialita Larkfield.
Henry, aku mau itu. Beliin dong. Yang itu? Harganya murah kok. Item penutup malam ini. Pasti anugerah berduri. Aku akan menawarnya dan memberikannya padamu, oke? Serius? Iya. Maksudmu kalung satu-satunya di dunia itu? Ku dengar itu. Hadiah pernikahan Putri Debbie. Betul. Henry, kamu baik banget ya sama aku. Baik, Guys, jangan kesal sama orang-orang nggak penting itu. Mereka nggak pantas. Oke. Kenapa sih kamu bawa aku ke sini? Kamu nggak suka? Tidak. Bukan, maksudku bukan begitu. Aku cuman belum terbiasa aja sama suasana kayak gini. Dan semuanya kelihatan mahal banget. Ini udah cepet apa? Keluargaku cuma punya uang. Apa? Astaga. Sierra, kamu ngomong apaan sih? Aku cuma pengen kasih kamu hadiah. Lihat aja, ada yang kamu suka nggak? Nggak usah, aku nggak butuh apa-apa. Selanjutnya adalah dari Menara Starfall, item lelang akhir yang paling dinantikan. Selanjutnya adalah item lelang terakhir dari Menara Starfall yang paling dinantikan. Anugerah berduri. Wow, benar-benar anugerah berduri ini. Ya ampun. Lihat kilauannya. Luar biasa banget. Sungguh harta karun yang luar biasa. Aku penasaran siapa yang akan memilikinya malam ini. Tolong tenang. Harga awal $8 juta. Apa? Semahal itu? $8 juta? Iya, terlalu mahal. $8 juta. Gila banget. Suka? Kalau suka, kita beli aja. Apa? Enggak. Aku nggak suka sama sekali. Lagi pula, kelihatannya berat banget. Nggak bakal nyaman dipakai. Masih tidak ada yang menawar? Apakah anugerah berduri akan menjadi item pertama yang tidak laku malam ini? Henry. $10 juta. Wah. Tuan ini langsung naikkan $2 juta. 2 juta? Lihat. Itu ahli waris perusahaan Simpson, kan? Nona Simpson benar-benar beruntung. Kakaknya sangat memanjakannya. Henry, kamu yang tarik. Naomi. Kamu benar-benar beruntung ya. $10 juta pertama. $10 juta. Kedua. Masih ada yang mau menawar? Sepertinya anugerah berduri akan menjadi milik Pak Simpson. Bagus. $12 juta. Pak Stormy nawar $12 juta. $12 juta? Iya tuh Henry. Sierra Jalang itu saingan aku. Bantuin aku balas dendam sama dia. $15 juta. Pak Simpson menawar $15 juta. Jubilee jadi julir. $23 juta. $30 juta. Hey. Walaupun kamu kaya, jangan sembarangan buang uang. Aku cuman nggak mau lihat mereka yang ngebully kamu bisa bersenang-senang. Gary. Berhenti menawar. Ini gila. Belum pernah lihat orang naikin harga kayak gini sebelumnya. Kamu buta? Itu Pak Stormy, orang terkaya di Larkfield. Siapa yang berani saingin dia? Keluarga kecil kayak keluarga Simpson. Nggak mungkin bisa saingin dia. Henry, Sierra jelas-jelas pakai Cedric buat mempermalukan kita. Kita nggak boleh mundur. Kalau nggak, kita bakal jadi bahan tertawaan. Semuanya, siapapun yang nawar hari ini, aku akan naikin $1 juta. Aku yang ambil. Kalung ini. Hey. Berhenti naikin harga. $31 juta sekali. $31 juta 2 kali. $31 juta ketiga. Lihat.
itu? Lentera merah sebagai peringatan. Kami akan bayar 3 kali lipat dari tawaran. Pak Stormy menawar dengan cek kosong. Nawar cek kosong? Baru kali ini aku lihat yang kayak gitu. Siapa yang menawar cek kosong? Serius nanya? Tentu saja, Pak Storm. Terima kasih atas tawaran cek kosongnya, Pak Stormy. Mari kita beri selamat kepada Nona Brighton karena telah memenangkan barang penutup malam ini. Sierra tuh bener-bener naik kelas sosialnya. Yang dia lakukan cuma melahirkan anak Stormy. Berkat putranya, dia langsung melesat ke puncak. Aku iri banget deh. Jangan kayak gini lagi lain kali. Nggak sepadan cuma buat sebuah kalung. Senang nggak? Apa? Maksudku, lihat Naomi. Dia kesal banget. Senang nggak? Lepasin. Anakmu itu siapa? Dia calon pewaris keluarga Stormy. Iya, Gigi, aku seneng banget. Kalau begitu semuanya sangat sepadan. Semuanya. Berapapun tawaran Pak Simpson malam ini, aku akan menaikkan harganya dan menawar dengan cek kosong di seluruh lelang. Cedric, jangan keterlaluan. Sierra, yang kamu lakukan cuma nyuri milik orang. Tahun lalu kamu nyuri tunanganku dan sekarang kamu nyuri kalungku. Memang jago banget ya nyuri. Terus aja nyuri sampai mati. Jalang. Cukup. Istriku nggak nyuri apa-apa darimu. Hanya saja semua yang kamu inginkan tidak pernah menjadi milikmu. Mulai sekarang, siapapun yang berani menghina istriku akan bayar konsekuensinya. Kenapa? Memang kamu kaya, uang nggak bisa sembarangan dihamburin. Nggak sepadan. Maksudnya kamu sendiri? Atau kalungnya? Aku nggak tahu. Aku cuma belum terbiasa aja. Dan nggak nyangka ada yang bakal memperlakukan aku sebaik ini. 30 juta dolar ini kayak lagi mimpi. Kaki takutnya. Begitu aku bangun, semuanya lenyap. Ini bukan mimpi kok. Iya, emang mahal. Tapi ini cuma benda mati doang. Lagi pula benda ini sendiri nggak bernilai 30 juta dolar. Nilainya jadi 30 juta dolar. Cuma karena kamu menyukainya. Hah? Sierra. Dulu, aku buta sama prasangka. Dan ngelakuin banyak kesalahan. Sekarang, kalau ingat lagi, aku sadar betapa bodohnya kesalahan-kesalahanku. 5 tahun terakhir ini, aku nggak tahu seberapa sakitnya kamu menderita atau seberapa berat yang kamu tanggung. Ngebayanginnya aja. Hati aku jadi sakit. Biasain aja. Biasain sama semua yang terbaik. Karena kamu layak dapatkan semuanya. Anggap aja ini sebagai permintaan maafku yang telat. Dan bentuk perhatianku buat kamu. Henry, aku nggak terima ini. Aku benar-benar nggak bisa terima. Kenapa? Sierra punya apa yang nggak kumiliki? Ya ampun. Kenapa kamu di sini? Kamu pasti bangga banget hari ini. Iya kan, sekarang kamu udah dibekingi keluarga Stormy. Henry, Shikri sebenarnya sedihku. Atau jangan salahkan aku kalau aku lupakan ikatan lama kita. Ikatan lama? Kamu masih berani ngomong soal ikatan lama? Aku udah ngejar kamu selama 7 tahun. Aku kasih semua masa mudaku dan perasaanku padamu. Dan dia bisa apa lagi selain tidur dengan pria untuk naik status dan punya anak? Kamu cuma jalang yang naik status dengan tidur sana-sini dan bajingan yang tinggalkan ayahnya sendiri. Hah, aku hampir lupa. Ibumu dulu bisa masuk keluarga Brighton cuma karena dia lagi mengandung kamu. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kamu cuma aib keluarga. Ah! Jangan berani-berani hina ibuku. Kamu berani tampar aku? Henry, dia tampar aku. Henry, peringatan terakhir. Kendalikan adikmu. Atau pikir baik-baik, keluargamu sanggup nahan amarahku nggak? Ayo pergi.
Cedric Storm. Ayo. Ayo pulang. Arthur udah tidur? Iya, dia sedang tidur. Tapi Dr. Allen baru aja bilang ke aku kalau kondisi Arthur makin parah. Belakangan ini dia ngantuk terus, kayaknya nggak bisa bangun-bangun. Bikin sedih banget liatnya. Jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Makin lama kita nunggu, Arthur makin menderita nanti. Andai aja aku hamilnya lebih cepat. Tapi cemas. Tidak akan membantu. Kayaknya. Malam ini aku harus lebih giat lagi. Aku udah nyari-nyari. Katanya sih, posisi yang ini bisa bikin lebih gampang hamil. Nyonya Storm, apakah Tiana sudah bangun? Ya. Nyonya Stormy, sudah waktunya minum obat penstabil kehamilan Anda. Ibu. Arthur. Si anak nakal ini langsung nanyain ibu begitu dia membuka mata. Hailey. Sierra. Jangan cuma diam di rumah mulu. Bajumu udah ketinggalan zaman semua. Yuk beli yang baru. Belum pernah ke mall kita kan? Ajak Arthur jalan-jalan ke sana, yuk. Hah? Oke. Siap-siap ya. Cedric? Sierra lagi ajak Arthur ke mall kita. Temenin mereka dong. Nona Brighton, Pak Storm akan datang. Beliau minta saya menemani Anda berkeliling dulu. Anda adalah tamu terhormat kami di sini. Silakan lihat-lihat sesuka Anda. Nona Brighton, silakan ikut saya. Katanya gaun yang gue mau udah dateng. Ambilin dong buat anak gue nyoba. Maaf, Anda terlambat. Sudah ada pelanggan lain yang mencobanya. Oh gitu ya udah lupakan. Ayo pergi. Ibu cantik banget. Ibu, itu Sierra. Dia nyuri barang gue lagi. Sierra, lepasin gaun itu sekarang. Arthur, ayo pergi. Kenapa kau pergi merasa bersalah ya? Aku beli gaun ini untuk Naomi. Kenapa kau yang memakainya? Maaf, apa Nyonya Simpson pesan gaun ini duluan? Sama sekali tidak, Nona Brighton. Kalau udah dipesan, mana mungkin saya biarin Nona coba. Nyonya Simpson, gaun ini laku banget. Prinsipnya siapa cepat, dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Jangan ngomong gitu. Sierra, hebat banget ya kau. Sok pamer di sini pakai uang keluarga Stormy. Pertama kau rebut Cedric, sekarang rebut gaun aku juga. Memangnya aku sasaran empuk buat kau? Wanita jahat. Jangan coba-coba ganggu ibuku. Minggir! Dasar anak nakal tak tahu terima kasih. Kurasa dia memang anakmu. Sama memalukannya seperti dirimu. Aku peringatkan, jangan pernah meremehkan keberanian seorang ibu. Kau... Nyonya Simpson, Anda suka gaun ini kan? Baiklah, aku kasih aja deh. Kau kasih ke aku seolah-olah ini punyamu. Benar, Sierra. Kau pikir Naomi cuma pantas dapat barang bekas yang enggak kau mau? Sekarang jadi nggak mau. Ya udah, aku ambil. Arthur, ayo pergi. Lepas, hentikan, sekarang. Lepaskan itu. Lepaskan ibuku. Arthur! Arthur, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Nona Simpson, Nona Brighton adalah tamu terhormat kami. Jangan mempersulitnya. Dia tamu terhormat? Jalang yang naik kelas lewat jalur tidur. Benar-benar mengira dengan nempel pada Cedric bisa mengubahnya jadi ratu? Lucu banget. Betul banget. Kamu kira pernikahan kelas atas kayak sinetron? Kamu mau anakmu bantu kamu naik derajat? Mimpi aja. Leluhurmu juga susah hidupnya. Kamu bilang aku nggak layak,
Tapi menurutku kalianlah yang miskin beneran. Hubunganku dengan Cedric, bukan urusanmu. Tajam juga mulutmu ya, memang khas pecundang. Ibu. Arthur! Arthur, kenapa kamu berdarah? Arthur, dokter, aku butuh dokter. Arthur! Ada apa di sini? Arthur. Arthur? Cedric, ini bukan seperti yang kau... Arthur! Arthur, bangun, Arthur! Dia mengalami shock akut. Tenang saja, aku punya obatnya. Ibu, kita harus gimana? Dia akan baik-baik saja kan? Ibu, aku baik-baik saja. Kau lebay banget. Dia baik-baik saja. Mungkin dia cuma pura-pura aja. Ibu, ayo kita pergi. Apa katamu kau? Apa mau kabur ya? Berani-beraninya kau dorong dia. Sierra, berani-beraninya kau tampar aku. Naomi, denger ya. Kalau anakku sampai kenapa-kenapa, kau akan kubuat menyesal. Cedric, ini cuma salah paham kok. Naomi masih muda, dia cuma gegabah aja. Nyonya Simpson, apa kau sudah gila? Bawa mereka semua pergi. Jangan biarkan mereka menghubungi siapapun. Aku pengen mereka tahu akibatnya kalau mereka berani ganggu keluargaku. Arthur! Ini area terlarang. Tolong tunggu di sini aja. Tia. Dokter, gimana keadaannya? Dia sudah mengidap leukemia. Guncangan besar dari luar kali ini. Memicu gagal akut. Kondisinya sangat-sangat kritis. Tidak mungkin. Kok bisa begini? Dokter, pakai obat dan peralatan terbaik. Berapapun biayanya, aku cuma mau anakku selamat, titik. Asal dia selamat, aku sumbang 10 gedung penelitian baru buat rumah sakit ini. Ya. Nyonya Storme, jangan khawatir. Vad akin bedekure mo din kaya bize. Astaga, Cedric. Arthur baik-baik saja? Cedric, kamu tahu? Lagi pula ini kan... Bisa nggak kamu lepaskan Naomi dan Monica dulu? Lepasin mereka? Iya. Pasti kami ganti rugi. Iya, santai aja. Begitu Naomi kembali, aku pasti akan memberinya pelajaran. Umumkan ke semua. Perusahaan Storme akan menyerang perusahaan Simpson habis-habisan. Iya, Pak. Hah? Kamu? Dengar. Setiap menit anakku tak sadar, saham perusahaan Simpson turun $10 juta. Hah? Apa? Kalau dia nggak bangun hari ini? Aku akan membuat keluarga Simpson bangkrut dan ikut hancur bersamanya. Ayah. Dokter, cepat! Dia butuh pertolongan. Selamatkan dia, dokter. Ayah? Dokter, cepat sekarang. Pak Storm, Ayah harus beritahu, Bapak. Aku khawatir dia mungkin nggak akan bertahan lama. Dokter, memang nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Saya perlu menjelaskan, Nona Brighton. Satu-satunya cara untuk menyembuhkannya secara total adalah dengan harapan transplantasi sel darah. Berharap pada transplantasi sel darah. Tapi, siangnya mungkin sudah terlambat. Kondisinya sangat kritis. Dokter, silakan lanjutkan tugas Anda. Ini salahku. Kalau aku nggak ajak Arthur ke Mel, ini nggak akan terjadi. Ini bukan salahmu. Bukan. Yang salah itu Naomi. Ibu.
Ibu. Arthur. Sayang, kamu sudah sadar ada yang sakit? Ibu bisa keluar sebentar? Sayang, ada apa? Cuma sebentar aja. Aku mau ada obrolan sesama pria dengan ayah. Sayang, kamu mau bilang apa ke ayah? Ayah, dekat sini dikit. Oke, ayah dengar. Kalau angkaku berubah merah dan aku nggak bangun untuk waktu yang lama, Jangan ngomong gitu. Kamu pasti sembuh. biar aku selesai bicara. Ayah, hidup ibu sangat berat. Dia suka nangis diam-diam. Jadi, meski aku nggak ada di sini lagi, ayah harus tetap nemenin ibu. Jangan nakalin ibu. Jangan bikin ibu nangis. Ayah harus gantiin aku dan jagain ibu baik-baik, oke? Pasti. Ini janji sesama pria. Janji kelingking. Oke. Ayah janji. Janji kelingking. Janji kelingking. Janji kelingking. Sumpah mati. Sumpah mati. Biar aku mati. Biar aku mati. Tusuk jarum, tusuk jarum. Di mataku. Di mataku. Arthur, aku janji bakal baik sama ibumu. Aku bakal jaga dia. Dan gak bakal biarin dia susah. Kamu harus janji sama aku. Kamu harus bener-bener berjuang buat hidup. Ngerti? Jangan nangis ya, ayah. Aku bakal usahain yang terbaik. Kenapa? Kenapa Tuhan lakuin ini ke aku? Bayiku, kamu mau bawa dia kemana? Sierra. Ayah bayi ini. Cedric Storm, orang terkaya di Larkfield. Katanya kamu nggak layak jadi ibunya. Ibu, Gimana kamu tahu aku ibumu? aku semalam mimpiin ibu dan kamu persis kayak ibu di mimpiku itu. Ibu, aku nggak bakal biarin ibu pergi. Aku nggak mau jadi anak yang nggak punya ibu. Ya udah. Ibu nggak bakal ninggalin kamu. Lepasin sekarang. Udah, stop. Lepasin ibu, lepasin. Jangan sentuh ibu. Arthur. Arthur. Aku di sini, aku nemenin kamu. Sierra. Sierra, kamu gimana? Ada yang sakit nggak? Hailey? Cedric. Cedric? Aku mimpi?
Di mana Arthur? Gimana kabarnya? Hati-hati. Sierra, jangan panik. Dengarkan aku. Kamu lama banget nggak sadar. Dokter udah cek lengkap. Sierra, sayangku. Kamu hamil, sayang. Hamil? Kamu hamil, sayang. Syukurlah, Arthur pasti akan baik-baik saja. Apa? Dokter bilang kamu udah hamil 3 bulan. Ya. 3 bulan? Benarkah? Tentu saja. Bayi kita datang buat selamatin kakaknya. Ini luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Arthur pasti sembuh. Pak Storm, ini mukjizat, Pak. Arthur sudah bangun, dan kondisinya jauh lebih membaik. Dia bahkan bilang dia lapar. Iya, Tuhan. Kita benar-benar diberkati. Ya, Kabar yang luar biasa banget. 2 kebahagiaan datang sekaligus. Ayo cepat, bawa aku ke sana. Aku mau ketemu Arthur. Hailey, nenek. Hailey! Nenek, tenang saja. Aku baik-baik saja, baik-baik saja. Aku senang banget. Cedric, aku akan bersama Arthur nih. Jangan pergi kemana-mana. Tetap di sini dan jaga Sierra. Dia penyelamat hidup keluarga kita. Jaga dia baik-baik, sampai hal-hal terkecil sekalipun. Mengerti? Mengerti, Nenek. Kamu harus pergi sekarang. Sierra, silakan perintah si anak nakal ini. Kalau dia berani ngeluh, aku balik lagi buat ngadepin dia, oke? Ayo, pergi. Sudah 3 bulan loh. Aku nggak percaya sama sekali, nggak sadar. Ya, si kecil ini datang pas banget nih. Mereka bintang keberuntungan kita. Arthur terlalu perhatian. Nggak tega lihat dia kayak gitu. Ya. Waktu dia bikin janji kelingking sama aku, dia minta aku lindungin kamu dengan serius banget. Tapi justru dia yang paling butuh dilindungi. Tapi dia maksa. Mau jadi jagoan kecil. Ya aku mendengarnya. Dia bilang, "Kamu harusnya baik sama aku. Lindungin aku, jangan nakalin aku, dan jangan pernah bikin aku nangis." Aku udah janji sama dia. Itu janji sesama pria antara kita berdua. Sierra mau ngapain sih? Naomi, jangan takut. Cedric, bunuh saja aku kalau berani. Tapi kau takkan berani. Hah? Cuman mau nakut-nakuti kami aja. Cedric, lupa ya? Dulu saat keluargamu dalam krisis, siapa yang menolongmu? Itu aku. Bajingan tak tahu balas budi. Jangan coba-coba sentuh aku hari ini. Sierra, ini kan ilegal. Lepaskan ibuku. Ilegal. Naomi, sekarang baru takut. Waktu kau suruh orang culik Arthur dan coba jual dia ke Mireldan, tahu nggak itu ilegal? Waktu kau hampir bikin Arthur pingsan cuma buat mempermalukanku di mall, tahu nggak itu ilegal? Kalian berdua ada di sini cuma karena kalian sendiri yang cari masalah. Sierra, ini semua salah aku. Serang aku aja, jangan ganggu Naomi. Betul. Bunuh saja ibuku kalau mau. Bunuh saja ibu kalau mau. Dia bisa mati buat gue. Dia sudah tua. Dia sudah hidup cukup lama. Benar kan ibu? Ibu. Dia yang nyuruh gue.
Dia yang nyuruh gue lakukan semua itu. Sungguh, gue masih muda. Gue nggak boleh sampai mati. Sierra, gue mohon. Tolong, lepasin gue, Sierra. Ah! Jangan sakiti dia. Kau bikin gue jijik. Jangan sakiti dia. Cedric, aku mohon. Ini semua salahku. Aku tidak membesarkannya dengan benar. Nona Brighton, kalau mau bunuh seseorang, serang aja aku. Lepaskan dia. Nyonya Simpson, sampai sekarang kau masih melindunginya? Kau tahu nggak, gara-gara kau selalu memanjakannya, dia jadi kayak gini? Sierra, kau juga seorang ibu. Kau harusnya ngerti. Dia adalah darah dagingku. Putri satu-satunya. Ya, ini semua salah ibu gue. Dari kecil dia selalu manjain gue. Dia ngajarin gue kalau selama gue pengen sesuatu, gue harus perjuangin. Atau bahkan nyuri. Dia tuh yang nyuruh gue ngebius lo. Sungguh, semua yang gue lakuin, dia yang ngajarin. Dia dalangnya semua ini. Tolong lepasin kami, tolong lepasin gue. Naomi, diam. Naomi, diam. Kan sudah kukatakan. Akan kutunjukkan pada kalian semua. Akibatnya kalau ganggu keluargaku. Hari ini, hanya satu dari kalian yang akan keluar hidup-hidup. Selamatkan dirimu. Cedric. Keluarga kita sudah berteman selama puluhan tahun. Naomi, kau mau membunuhku? Ibu, aku benar-benar tidak mau mati. Tolong selamatkan aku. Ibu paling sayang aku kan? Ibu tidak ingin aku mati kan? Bagaimana mungkin aku melahirkan monster sepertimu? Cedric. Lepaskan dia. Cedric, aku mohon padamu. Kumohon lepaskan aku. Nona Brighton, aku akan minta maaf padamu. Aku minta maaf. Kumohon lepaskan saja aku. Panggil polisi. Laporkan dia atas percobaan pembunuhan. Ya, Pak. Kubilang akan kulepaskan kau. Aku tidak akan membunuhmu. Susumidan akan menghakimimu. Kau akan menghabiskan Tidak. sisa hidupmu di penjara. Sudah berakhir. Ayo pulang. Cedric! Cedric, jangan lakukan ini. Kumohon, Cedric. Cedric! Nyonya Storme, aku saja. Nggak apa-apa kok. Nyonya Storme, biar saya bantu ibu masuk istirahat. Beneran, nggak apa-apa, Ayo masuk. Nyonya Stormy? Ini berat, biar aku saja. Nyonya Stormy, biar saya bantu ibu masuk istirahat. Beneran, nggak apa-apa. Ayo masuk. Astaga. Oh, sayangku. Nggak boleh kamu yang kerjain pekerjaan rumah. Tanggal perkiraan lahirmu tinggal beberapa hari lagi. Jangan capek-capekin diri. Hailey, dokter menyuruhku untuk lebih banyak bergerak sebelum tanggal perkiraan lahir. Kalau gitu, pergi belanja aja. Cedric, sore saya pergi atur mobil dan pengawal. Bawa Sierra ke Plaza Aurora. Beliin apa aja yang dia mau. Cucu menantu perempuanku dan cicit perempuanku harus dapat yang terbaik dalam segala hal. Nenek benar, olahraga seperti ini lebih baik.
Yeay, kita akan berbelanja. Emma. Kenapa? Aku tidak bisa. Aduh. Dia mau keluar. Apa? Serius? Cepetan, telepon rumah sakit sekarang. Tim medis rumah, siapkan posisi sekarang juga. Kamar bersalin sudah siap. Cepetan, cepetan. Ya, Nyonya. Oke. Aku urus. Ditahannya, erat-erat. Tamat.